Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas seluruh karunia dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Hingga kemudian dalam pertemuan yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji petunjuk yang Allah berikan kepada kita untuk dijalankan dan untuk diamalkan ketika di dunia. Yaitu Al-Qur'an, karenanya ini merupakan kitab suci yang kita memiliki panduan di dalam kehidupan kita untuk mengarungi kehidupan ini supaya tidak tersesat. Ya, ini merupakan perantara dan media dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai orang yang beriman dalam menjalankan kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dalam tafsir ini di dalam surat Al-Baqarah. Kita ulang lagi ayat yang ke-109. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Taib, ini kita ulang lagi pembahasannya di surat Al-Baqarah yang 109 ini berkaitan masih sama tentang orang-orang Yahudi. Panjang Pak orang Yahudi ini sampai 100 ayat ini kebanyakan mayoritas itu Allah berbicara tentang orang-orang Yahudi. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan bahwa sebagian ahli kitab, wadda katsiru min ahlil kitab itu maksudnya mayoritas dari mereka, sebagian besar dari mereka itu menginginkan agar yaruddunakum min ba'di imanikum kufar, agar kemudian mereka itu bisa mengembalikan kamu dari orang beriman menjadi kembali kafir lagi. Itu keinginan mereka, Pak. Makanya salah satu dari bentuk keinginan mereka ini disebutkan di ayat setelahnya itu hasadan. Hasad itu karena hasad mereka. Jadi hasad mereka itu bukan karena kita, bukan hanya sebatas kita mendapatkan nikmat dari Allah, kemudian kita lebih memiliki segalanya, materi dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi lebih besar dari itu adalah ketika mereka itu tidak ingin kenikmatan yang kita rasakan berupa iman itu membuat mereka itu ingin menarik kita kembali ke dalam bentuk kekafiran. Dan ini bisa kita lihat ya di dalam sahabat. Maka kalau kita saksikan di antara dakwah terbesar, ini kita lanjutkan yang pada hari Senin itu, ketika saya sampaikan tentang dakwah Nabi SAW yang diajarkan pertama-tama kepada para sahabat itu adalah tentang akhlak, tentang bagaimana adab, termasuk adab mereka dan akhlak mereka terhadap keluarga. Karena saya sampaikan bahwa akhlak ini kan seperti etalase di toko itu, Pak. Jadi kalau etalase di tokonya itu menarik, maka orang-orang yang ngelihat pun akan rela untuk memberhentikan kendaraan mereka untuk kemudian masuk ke dalam toko, karena etalasenya tertarik. Dan etalase, halaman terdepan dari orang itu adalah akhlaknya. Akhlaknya dulu yang dilihat. Makanya nanti ketika orang-orang Quraisy itu ngelihat orang-orang yang masuk ke dalam Islam, yang ikut dakwahnya Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy itu tipe-tipe masyarakat yang mereka itu ngukur segalanya pakai materi, Pak. Jadi kalau yang dilihat itu orang-orang yang biasa, kalau di masyarakatnya itu tidak memiliki power lah. Jadi kalau di orang ngomong nggak didengerin, kalau orang ini nggak dengerin, itu sama orang-orang Quraisy biasanya nggak dilihat. Biasa aja, orang miskin-miskin. Tapi begitu dilihat yang masuk itu Abu Bakar, Mus'ab bin Umair, orang-orang kaya, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang tokoh lah, salah satu orang-orang pentingnya di Quraisy itu, maka mereka tuh akan memberikan perhatian mereka. Dan itu sudah terulang, bukan hanya orang Quraisy saja, Pak. Nanti kalau Bapak-bapak buka di dalam surat Hud itu tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh di masyarakatnya, ketika Nabi Nuh itu juga berdakwah kepada orang-orang kafir, itu kan direkam sama Allah juga sama tentang perlakuan masyarakatnya Bani Rosib kepada Nabi Nuh alaihissalam. Mereka tuh mengatakan faqala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Ketika para al-mala' itu dalam Al-Qur'an disebut sebagai kalau kita tuh bukan masyarakat, bukan sekedar masyarakat. Dia tokoh masyarakat.
Jadi orang-orang penting yang kayak kalau kita tokoh masyarakat lah, orang-orang besar di dalam sebuah masyarakat itu namanya mala. Iya. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, ketika para tokoh besarnya di masyarakat Bani Rosib, Bani Nuh itu mengatakan, "Mana roka illa basyaron mislana." Kami tuh nggak melihat antum kecuali ya seperti kami, manusia biasa. Antum bukan nabi, nggak milik keutamaan, sama kayak kami. Illa basyaron mislana. Ya, wa mana roka illa taba'aka alladziina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dan kami juga itu bentuk perhinaan yang pertama yang disebutkan sama masyarakatnya Nabi Nuh. Kemudian yang kedua, wa ma naraka illa taba'aka alladziina hum aradhiluna, dan kami juga nggak melihat bahwa orang-orang yang mengikutimu itu, orang-orang yang menyeru dakwahmu itu adalah aradhiluna. Aradhil itu orang yang miskin, orang yang hina, orang yang rendah, orang yang itu aradhil namanya. Badiyar ra'i itu orang kalau ngomong nggak didengerin, Mbak. Kalau orang ngasih pendapat dicuekin. Itu namanya badiyar ra'i. Ya, jadi orang-orang yang secara kasta tuh rendah. Jadi itu juga dilihat oleh masyarakatnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sama tuh orang-orang Quraisy ketika ngelihat dakwah-dakwahnya, kalau yang ngikutin orang-orang remah, orang-orang yang miskin itu sama mereka itu disiksa habis, Pak. Bilal, ya, kemudian Ammar, keluarga Yasir, itu semua karena kenapa? Karena mereka tuh nggak memiliki power deh. Tapi ketika dilihat Utsman bin Affan tuh salah satu dari sahabat Nabi yang terhindar dari siksaan orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu segan sama Utsman, Pak. Orang kaya, dia jadi orang kayanya ini bukan sekedar kaya. Kalau Abdurrahman bin Auf tuh kaya juga, tapi ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tuh harus tetap ngulang lagi dari nol. Betul kan? Dia harus ngulang lagi dari nol, nggak bawa apa-apa, harus jualan. Kalau Utsman enggak, Pak. Utsman bin Affan memang orang beda, memang udah DNA-nya itu DNA orang kaya dia. Jadi mau ditaruh manapun memang orang kaya gitu, repot dia orang kaya itu kan. Itu Utsman bin Affan. Dan ini yang kemudian dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy, dan begitu juga nanti ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, maka dia juga dilihat oleh orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi ini tadi yang ingin saya sampaikan bahwa di antara mereka itu ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara orang-orang yang pertama-tama ngikut dakwahnya Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas punya orang tua kan, punya ibu. Yang ibunya ini bahkan nggak mau makan dan minum. Kita tahu kisahnya itu kan. Nggak mau makan, minum tuh cuman setes air doang untuk membasahi mulutnya doang. Apa yang dia inginkan? Inginkan supaya anaknya itu kembali masuk lagi ke dalam agama semula dia. Ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair juga punya ibu, Pak. Orang kaya tadi dia. Mus'ab bin Umair tuh kayanya luar biasa. Kalau kita di ruangan ini, Mus'ab bin Umair tuh masih di gang sono di ujung itu dekat RT-nya Pak Bambang itu. Di sono itu kalau jalan tuh sudah kecium baunya. Saking orang kaya itu kelihatan. Dan Mus'ab bin Umair orang Arab dulu, Pak, untuk menunjukkan kebangsawanannya, mereka itu kalau pakai baju, pakai gamis, dia itu di apa bahasa kita ya, dijulurkan, dijuntaikan, dilengserkan ke tanah. Jadinya gamisnya itu sampai menjulur ke tanah gitu. Pernah ngeliat kan? Nah itu dulu untuk menunjukkan kebangsawanan dia. Jadi dia kalau berjalan itu baju itu diangkat gini, Pak. Pernah ngeliat? Gamis itu jadi diangkat dia. Dia dipegangin, diangkat untuk menunjukkan kebangsawanan. Mus'ab bin Umair seperti itu. Orang kaya. Orang kaya. Makanya Nabi Allah SWT mengatakan salah satu la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang kan, yang dia itu tidak akan dilihat sama Allah, tidak akan disucikan, wala yanzuru ilaihim, dan Allah juga nggak mau melihat, nggak diajak bicara, nggak dilihat, nggak disucikan, walum adzabun alim, dan dia mendapatkan adab yang pedih. Siapa aja? Yang pertama itu syekhun zanin, syekh yang berzina, ya udah tua kemudian masih berzina. Ini waliyadzubillah ya. Banyak dari kita tuh yang hari ini kayak gitu, kita dilihatkan di media sosial tuh kayak gitu, Pak. Orang kakek-kakek mencabuli anak kecil gitu. Melihat berita yang kemarin itu. Alhamdulillah udah kakek-kakek. Semoga kita dihindarkan dari ini ya, usia tua yang buruk ya. Makanya waktu dulu diantara doa yang banyak dibaca sama Ustaz Adnan itu, Allahumma inni a'udzubika min kibaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari usia tua yang buruk. Jadi saya juga nggak tahu ya, ternyata usia tua tuh bisa membuat orang itu kembali kepada keburukan gitu. Ada dorongan agar kemudian orang itu berbuat keburukan. Saya nggak ngerti ya, pakai gitu, Pak. Enggak juga ya, Allah alam.
Tapi ya kita berlindung supaya kemudian tidak dijatuhkan ketika usia tua seperti itu. Syekhun zanin, kemudian wa malikul kadzdzab. Malikul kadzdzab itu pemimpin yang suka kadzdzab, berdusta. Ini salah satu orang yang tidak mendapatkan 4 tadi itu. La yukallimuhullah, enggak diajak ngomong, enggak dilihat sama Allah, ya, kemudian enggak disucikan dan dia mendapatkan azab yang pedih. Yang kedua itu malikul kadzdzab, pemimpin yang suka berdusta. Untuk melihat itu, kalau lagi awal-awal kampanye, pilih saya ini seperti ini, saya akan menjalankan ini dan sebagainya. Begitu kejadian tertenggah, atau ketika dia berbicara sesuatu tidak dijalankan dan sebagainya. Pemimpin berdusta. Kemudian yang ketiga ini ada riwayat yang berbeda. Yang ketiga ini ail mustakbir. Ail mustakbir adalah orang miskin yang sombong. Bayangkan, ada orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong masih dimaklumi, ya, kaya, iya masih banding, kaya wajar biar ada punya. Orang miskin sombong, apa yang disombongin? Dan yang kedua ada orang yang kemudian menjulunkan pakaiannya ke tanah itu. Jadi Mus'ab bin Umair seperti itu, Pak. Tapi ketika dia masuk Islam, ketika memutuskan untuk masuk Islam, seluruh fasilitas, seluruh privilege yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair itu diputus semua sama ibunya. Gak dikasih lagi. Dia yang tadinya orang kaya, hidup miskin. Kita tahu kan matinya Mus'ab bin Umair itu, ditutupin selembar kain yang kalau atasnya ditarik bawahnya kelihatan, kalau bawahnya ditarik atasnya kelihatan. Saking miskinnya Mus'ab bin Umair ketika masuk Islam. Tapi itu ketika semua fasilitas itu di stop sama ibunya, itu nggak membuat Mus'ab bin Umair itu marah-marah, Pak. Nggak mengeluarkan caci maki, nggak keluar kata kasar, nggak gitu, nggak. Kalau kita hari ini kan gitu, anak nggak dibeliin motor aja bisa sampai ngebunuh orang tuanya itu, Pak. Hanya gara-gara nggak kayak gitu. Tapi Mus'ab bin Umair dengan seluruh fasilitas yang orang usia muda, Pak, 17 tahun Mus'ab bin Umair itu masuk Islam. Yang 17 tahun tapi sudah memiliki kematangan jiwa dan raga. Itu yang dimiliki oleh sahabat zaman Nabi di awal-awal dulu. Kita bisa bandingkan dengan pemuda hari ini. 17 tahun lagi ngapain itu? Iya, jiwanya seperti apa dan sebagainya. Itu Mus'ab bin Umair, Pak. Ya, ketika di stop fasilitasnya itu karena ketika Mus'ab bin Umair itu berbicara kotor, kasar, mencaci maki ibunya, itu kan dilihat sama orang Quraisy kan. Wah, ini gimana sih? Dia masuk Islam kok malah menghardik ibunya, malah berkata kasar sama ibunya. Makanya yang dilihat sama orang Yahudi, orang-orang kafir tuh kayak gitu. Yang dilihat itu adalah akhlaknya dulu, Pak. Mereka itu bahkan bisa masuk Islam gara-gara akhlak seorang muslim itu. Kadang nggak mesti harus berdakwah orang Islam itu. Dia hanya berdakwah melalui akhlak, ya, dengan muamalah yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik, itu membuat orang-orang kafir itu merasa simpati hingga kemudian masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu, ahlul kitab, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sangat menginginkan antum kembali kepada agama semula. Dan itu dalam kekafiran. Kenapa? Karena hasad mereka min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana, setelah mereka itu mendapatkan kebenaran. Jadi sebenarnya nanti kita lihat nih, Pak. Kita tahu ya, orang-orang Yahudi sebenarnya tahu dia sebuah kebenaran, tapi mereka itu nggak mau masuk Islam gitu. Karena mereka itu sudah gengsi duluan dengan apa yang sudah mereka yakini. Tapi ini kita hanya mengulas saja ya, jangan kelebihan nanti kelamaan di sini. Fa'fu wasfau hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka kemudian di sini perintahnya, maafkanlah dan biarkanlah mereka hingga Allah mendatangkan perintah Allah Subhanahu. Maafkanlah dan biarkanlah mereka hingga Allah mendatangkan perintahnya. Jadi di awal-awal dulu sebelum ada perintah untuk berperang, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu kan cuma dua dong, Pak, memaafkan dan membiarkan. Bilal disiksa, itu Nabi cuma ngelewatin di jalan yang biasa di Bilal itu disiksa. Nabi cuma mengatakan, isbir ya Bilal, fa inna mau'idukumul jannah. Sabar ya Bilal, sungguhnya tempatmu di surga, sabar. Nabi cuma bilang gitu dong, Pak. Cuman dikasih harapan, sabar Bilal, sabar. Kenapa Nabi nggak membalas? Iya, yang pertama belum ada perintah untuk membalas. Nabi dicubit nggak boleh cubit balik. Nabi disenggol nggak boleh senggol balik. Nabi dipukul nggak boleh pukul. Orang belum ada perintahnya. Jadi yang dibintangkan sama Nabi apa? Sabar Bilal, sabar ya. Ala Yasir, keluarganya Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah, itu juga diminta sabar. Kenapa Nabi bisa aja balas, orang keluarganya orang kuat kok, orang kabilah, tapi sama Nabi bilang sabar. Karena belum ada perintah itu, Pak. Fa'fu wasfahu ini.
sabar, maafkan dan biarkan. Tapi ketika sudah ada perintah untuk berperang, udah ada perintah untuk membalas, jangan macam-macam tuh. Bisa orang Yahudi orang-orang kafir itu udah nggak bisa berani lagi deh nyenggol orang Muslim. Karena udah ada perintahnya itu. Orang Muslim tuh jangan diusik duluan, Pak. Nanti ketika diusik, nanti bilangnya antum orang Islam nggak toleran gitu. Orang Islamnya ketika diem, kita diusik-usik kan, diusilin, dijailin. Nanti ketika kita balas balik, bilangnya Islam nggak toleran. Kan aneh ya. Pola pikir kita tuh yang diobrak-abrik sekarang, Pak. Yang di bolak-balik kayak gitu logikanya. Kalau kita lagi diem kok antum usil-usilin. Dibilang inilah Nabi Muhammad dibuat karikatur, dibilang Islam ini, dibilang Al-Quran ini. Begitu diserang balik, dibilang Islam gak toleran, kan aneh gak? Teman aneh gak? Nah, kita bisa melihat itu ya. Itu yang kemudian hari ini dimainkan sama orang-orang kafir itu. Maka perintah pertamanya fa'fu wasfahu, dan ini makanya disebutkan para ulama ini merupakan ayat yang dinasakh, ayat yang dihafuz ketika sudah turun perintah untuk berjihad, perintah untuk membalas ketika mendapatkan perlakuan dari orang-orang kafir itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak ya untuk membalas apa yang kemudian mereka lakukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Ini juga perintah yang selalu berdampingan nih, Pak. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kita ulang lagi bahwa aqimus shalah itu merupakan hubungan kita dengan Allah, wa atuz zakah hubungan kita dengan manusia. Jadi hablum minallah dan hablum minanas itu perintahnya itu berdekatan. Ya, Allah enggak menjauhkan antara perintah untuk salat dan perintah untuk berzakat itu. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kamu kerjakan. Tapi kemudian setelahnya wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini angan-angannya orang ahli kitab, orang-orang Nasrani. Apa yang mereka mengatakan, dan mereka, siapa mereka di situ? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qalu, dan mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka katakan? Lan yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk surga. Lan itu berbeda dengan la. Lan itu kalimat atau isim ya, yang menunjukkan yang tidak akan pernah. Nggak akan pernah terjadi sama-sama, nggak akan pernah terjadi selama-lamanya. Makanya lan yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Illa man kana hudan aw nasara, kecuali mereka itu orang Yahudi dan Nasrani. Jadi klaim mereka seperti itu, Pak. Mereka yakin bahwa surga itu nggak akan pernah mungkin dimasuki oleh orang Yahudi dan Nasrani, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Orang Islam nggak masuk surga. Ini klaim mereka. Makanya di sini Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Itu cuma angan-angan doang. Ya. Angan-angan doang. Angan-angan mereka. Ya, bahwa surga ini dan sebagainya itu hanya dimasuki oleh orang-orang dari kalangan mereka. Qul hatu burhanakum, maka di sini Allah itu menantang mereka. Hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kalian kalau sungguhnya surga itu memang dimasuki oleh kalian. In kuntum shodiqin, kalau kalian termasuk orang yang benar. Kemudian di sini mengatakan bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan barang siapa yang menyerahkan, aslama itu artinya menyerahkan diri, berislam. Islam itu kita menyerahkan diri kita, Pak. Aslam, makanya di dakwah Nabi, iya, aslam taslim. Antum masuk Islam, antum akan selamat. Jadi kata salam itu juga bermakna, Islam itu satu kata akar dengan kata salam. Islam dan salam itu artinya kedamaian. Islam itu kayak gitu, Pak. Islam itu bukan agama radikal ya, seperti yang disuarakan hari ini, bahwa Islam itu merupakan sesuatu yang salam. Dia artinya damai, dia tidak mulai duluan dan sebagainya. Ya, bala man aslama, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya wajahahu lillah, hanya untuk mengharapkan ridho Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan. Ini merupakan sebuah gambaran di mana artinya dia mengikuti Rasulullah SAW, karena untuk diterima semua amalan itu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Jadi syarat diterimanya sebuah amal itu cuma dua itu tadi, Pak. Yang pertama ikhlas. Ikhlasnya tadi apa? Lillah untuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mutaba'ah, dan mengikuti Nabi. Ya. Itu syarat diterimanya sebuah amal. Kalau orang ikhlas, ibadahnya Masya Allah luar biasa ikhlas banget, Pak. Saya nggak pernah
ada kemasukan niat apapun selain untuk mengharapkan ridho Allah. Iya, tapi antum nggak ikutin Nabi, maka ibadahnya ditolak. Ya, ibadahnya ditolak. Nabi mengatakan dalam satu hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tapi nggak sesuai dengan syariat, maka dia tertolak. Itu udah dalil banget, udah jelas banget. Ya, antum udah ikhlas. Tapi kebalikannya, walaupun kita ngikutin sunnah Nabi, kita sudah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan, sudah apa yang Nabi lakukan, tapi kita nggak ikhlas, sama. Ya, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi itu yang kemudian membuat orang-orang kafir itu merasa rugi, karena ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka itu beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan sungguh-sungguh di tempat peribadahan mereka, makanya turun ayat wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Amilatun nasibah itu pekerjaan yang capek, berat, tapi nggak ada hasilnya, Pak. Makanya disebutnya amilah. Amilah itu pekerjaan, nasibah itu berat. Ya, berat tapi kita kalau kerja keras, kalau dapat gaji enak, karena kita kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kerja keras nggak dapat apa-apa. Nah, itu gambar orang-orang Nasrani itu. Mereka sudah beribadah panjang tapi nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kemudian di sini Allah mengatakan waqalatil yahudu belum. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, berbuat aslam ya, dia lillah ya, kemudian hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebajikan. Yang pertama, dia akan falahu ajru inda rabbih, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian yang kedua, wala khaufun alaihim, dan dia tidak akan ada khawatiran, walahum yahzanun. Ini kalau antum lihat, Pak, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang salah satu dari kenikmatan para penduduk surga, Allah pasti akan memberikan nikmat ini. Yang pertama, la khaufun alaihim, antum gak akan pernah merasa takut, walahum yahzanun, dan aku juga tidak pernah sedih. Rasa takut terhadap apa? Rasa takut terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi kadang kita kan dibuat takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, tapi kita udah takut. Takut nanti kayak gini lah, takut nanti ini, takut nanti jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan nanti kayak gini, dibuat was-was, dibuat takut. Atau kemudian walahum yahzanun, atau kemudian dibuat sedih. Sedih itu apa? Sedih terhadap apa yang telah berlalu. Jadi peristiwa-peristiwa yang telah berlalu itu masih menyisakan rasa sedih, itu namanya yahzan. Orang takut. Nah, orang penduduk surga nggak memiliki dua ini, Pak. Dia nggak memiliki rasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan rasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Itu tidak dimiliki oleh orang penduduk surga. Semuanya hilang, Pak. Semuanya hilang tuh. Ini salah satu, kan tenang, Pak. Orang kita hari ini bahasanya itu overthinking, kalau bahasa anak muda hari ini, Pak. Overthinking itu terlalu berlebihan berpikirnya tuh. Kita mau apa misalnya, mau beli ini, nanti jangan-jangan harganya lebih ini, jangan-jangan ini, jangan-jangan kayak gini, jangan-jangan ini, jadi kita udah takut duluan gitu. Berpikirnya terlebih, padahal belum tentu terjadi juga gitu. Dan itu yang Allah hilangkan untuk orang yang menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibuat kita itu hanya hidup untuk hari ini. Enggak dibuat hidup terhadap apa yang telah berlalu, masih menyisakan rasa sedih, ya. Dulu saya pernah tinggal sama ya orang tua lah. Dia bilang, Matahari, antum tahu gak orang itu tuh? Itu dulu sekolahnya sama saya tuh. Dulu yang ngasih proyek tuh saya. Sekarang dia malah dianya udah sukses, akunya masih kayak gini. Antum tahu orang itu tuh? Wah, dulu tuh saya yang sekolahin itu. Antum tahu orang itu? Dia jadi menyesali sesuatu yang dia itu dulu pernah diajak untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak mau, Pak. Jadi hidupnya dalam ayangan. Antum tahu orang itu? Antum kenal? Dulu tuh teman saya tuh kayak gini. Jadi cuman gitu, ngomongnya kayak gitu. Tapi maksudnya saya paham bahwa dia itu merasa menyesal tidak ikut bareng-bareng sukses bersama dengan teman-temannya itu. Jadi hidupnya tuh kayak gitu, Pak. Coba saya dulu kayak gini. Coba dulu kayak gini. Coba dulu kayak gitu. Jadi hanya menyesali hidup-hidup yang telah berlalu kayak gitu. Dan itu yang tidak dimiliki oleh penduduk surga. Baik. Kemudian di ayat selahnya nih, Pak. Ini tadi enggak kita baca ya. Ayat selahnya itu Allah mengatakan waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu
wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Yahudi bilang nih Pak, di ayat selahnya di lembar berikutnya di sebelah kiri itu Allah mengatakan wa qalatil yahudu laysatin nasara. Dan orang-orang Yahudi itu berkata bahwa Nasrani itu tidak mempunyai pegangan ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatluna al-kitab. Dan orang Nasrani juga bilang bahwa orang-orang itu enggak punya pegangan padahal mereka itu sama-sama membaca Alkitab. Pegangan itu maksudnya panduannya. Di sini Allah Ta'ala menjelaskan tentang pertentangan, kebencian, permusuhan dan keingkaran yang terjadi di antara orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq dan Ibnu Abbas. Jadi ketika orang-orang Nasrani Najran, jadi gini, di Najran itu ada satu suku yang terkenal Pak. Bukan satu suku ya, tapi satu penganut agama tertentu namanya agama Nasrani Najran. Itu agama Nasrani Najran itu pernah suatu ketika itu datang kepada Nabi dengan pakai pakaian dinasnya dia lah, pakai pakaian kebesarannya dia. Dia pakai baju hitam, salib besar di dadanya, kemudian pakai peci hitam. Antum pernah lihat ya kayak gitu? Ya, orang-orang yang pakai bajuan hitam semua, ininya dari emas, salibnya, salibnya dari emas, ya. Kemudian kudanya itu, pelananya itu dilapisi emas lah, jadi menjadi pusat perhatian. Orang Nasrani Najran itu buat ngapain kayak gitu? Dia buat datang ke Mekah Pak. Ngapain? Ngajak Nabi berdebat. Ngajak Nabi debat dia. Ya, debat seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Maka kemudian dia begitu datang kepada Nabi, dia kan bilang ke Muhammad, sungguhnya kami ini sudah aslam, kami ini sudah menyerahkan diri kepada Allah sebelum kalian ada, sebelum antum mengaku sebagai Nabi, sebelum Islam ada, kami ini sudah menyerahkan diri dulu kepada Allah. Maka kemudian sama Nabi langsung dibantah. Perkataan langsung ditolak sama Nabi. Dia bilang, gimana antum kau mengaku menyerahkan diri kepada Allah? Padahal ada 3 hal di dalam diri kalian. Yang pertama, kalian menyembah berhala, menyembah salib. Yang kedua, kalian makan babi. Yang ketiga, kalian mengklaim bahwa Allah itu punya anak. Jadi ada 3 ini yang menjadi bahan diskusi debatnya Nabi sama orang-orang Nasrani tadi Pak. Orang Nasrani Najran tadi itu, orang-orang itu. Jadi begitu debat panjang. Salah satu yang dijelaskan sama Nabi itu tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu hamba Allah, dia Rasul Tuhan. Wah, itu membuat si orang-orang Nasrani Najran ini naik pitam, dia marah banget dia. Oh, gimana kok si Nabi Isa Rasul sama Nabi, gimana? Anak Tuhan dia. Makanya mereka itu diantara yang mereka katakan, emang tuh nggak tahu bahwa Nabi Isa ini merupakan anak Tuhan karena dia itu dilahirkan tanpa bapak. Nabi Isa kan nggak ada. Makanya dia itu nantang Nabi. Emang antum tahu gak ada Nabi, ada orang lain, ada orang selain Nabi Isa itu yang hidup tanpa bapak? Ada gak Pak? Nabi Adam. Nah, kita kan tahu karena ada Al-Quran kan. Ini maksudnya pertanyaan ini buat orang-orang itu. Maka sama Nabi membacakan surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Nanti antum melihat di dalam surat Al-Imran. Makanya saya sampaikan dulu itu kan, salah satu dari tema besar surat Al-Imran itu selain berbicara tentang keluarganya Imran karena namanya Al-Imran, tapi di dalam surat itu juga berbicara tentang dialognya Nabi dengan orang-orang ahli kitab. Nanti dalam surat Al-Imran itu banyak ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab. Itu berbicara tentang dialognya Nabi dengan para ahli kitab itu. Ini tentang orang-orang Nasrani Najran ini Pak. Jadi begitu mereka mengatakan itu sama Nabi dibantah. Maka Nabi membacakan surat Al-Imran tadi. Nabi mengatakan inna masalah Isa kamasali Adam. Sungguhnya Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam. Kok sama? Khalaqtahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Di mana Allah tuh menciptakan mereka itu dari turab, dari tanah, ya, kemudian Allah kun fayakun, selesai, tanpa ayah. Ya. Jadi sama antara Nabi Adam dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka setelah debat panjang, mereka nggak terima, debat panjang, ujungnya nggak ketemu Pak. Ujungnya nggak ketemu. Mereka udah diskusinya tuh udah kacau deh, udah nggak kondusif lagi. Maka Nabi mengatakan, "Faqul ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum." Sini. Antum datang ya. Ngapain? Panggil anak-anak antum,
Dan ana juga panggil anak-anak saya. Antum panggil istri-istri antum, ana juga panggil istri-istri ana. Antum bawa diri antum, kita juga bawa diri masing-masing. Ngapain? Summa nabtahil. Kita bermubahala di sini. Mubahala itu ngapain, Pak? Bermubahala itu ketika orang itu saling melaknat. Jadi ana melaknat antum, antum melaknat ana. Kalau saya benar, antum dapat laknat. Kalau saya salah, saya yang dilaknat. Intinya gitu ya. Dan itu dilaknatnya itu 7 turunan itu. Maka yang dihadirkan itu anak, istri semuanya. Supaya kemudian menjadi saksi. Nabi itu bawa, Pak. Nabi bawa Hasan Husain. Nabi ngajak Fatimah di belakangnya. Nabi nggak main-main, emang benar-benar sungguh-sungguh. Semana betahil itu benar-benar. Fanaja'alnatallahu al-kadzibin itu benar-benar. Nabi itu ngebawa semua anak keluarganya itu untuk bermubahalah. Apa yang terjadi? Begitu Nabi udah bawa Hasan Husain, Ali, Fatimah juga ngikut anaknya Nabi ini di belakangnya itu. Orang Nasrani Najran tadi itu yang dia dengar tentang itu, apa yang dilakukan? Dia bisik-bisik, dia bilang, wah ini nggak bener ini. Kalau memang dia beneran Nabi, kita nggak akan pernah mungkin menang, karena dia tahu Pak kebenarannya. Ya, orang Nasrani kan juga ahli kitab, dia juga tahu. Kita nggak akan pernah mungkin. Akhirnya apa? Akhirnya orang Nasrani Najran itu bilang, jadi setelah mereka tuh diskusi internal lah, gimana akhirnya? Akhirnya mereka bilang, Muhammad, nah udahlah, nggak usah gini-ginian lah. Dan antum putuskan aja apapun selain kita masuk Islam. Jadi nanti terserah antum mau ngapain, anda terserah aja. Antum mau ngapain kita terserah, asalkan jangan nyuruh kita masuk Islam. Mintanya siapa, Pak? Orang Nasrani Najran tadi itu. Makanya sama Nabi juga tahu ya, kalau kita mungkin udah gemes duluan itu Pak kita. Ya, karena Nabi juga bisa nahan ya. Akhirnya sama Nabi mereka dibebaskan, dilepaskan, tapi mereka membayar jizyah. Dan jizyah ini beda sama pajak ya, beda. Jizyah, berjizyah lah ya, karena sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Jadi itu yang dilakukan oleh orang Nasrani Najran tadi, Pak. Mereka tahu sebenarnya kebenarannya, tapi mereka tuh nggak mau. Diajak duel tadi buat bermubahala nggak berani mereka. Ajak seluruh keluarga, anak istri antum datangin ke sini, kita bermubahala. Tos-tosan gitu nggak berani mereka. Karena tadi tahu mereka itu bahwa dia itu nabi sebenarnya. Ya cuma iseng aja Pak kayak gitu Pak. Kalau diajak benar-benar mereka nggak mau. Ya. Nah, itu salah satu dari kisahnya. Dan yang termaksud dengan ayat ini, ketika orang Nasrani Najran tadi datang ya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian mereka itu saling berselisih di hadapan Nabi SAW, maka salah seorang pendeta Yahudi itu mengatakan bahwa kamu tuh nggak punya pegangan apapun. Maka mereka itu mengingkari Nabi Isa dan Injil. Kemudian orang Nasrani yang ada di situ, orang Nasrani Najran berkata kepada orang Yahudi bahwa juga kalian tuh nggak punya pegangan apapun. Di sini ada dua ya, ada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya ketika dalam satu peristiwa yang sama, kemudian ada 3 orang, ada 3 kelompok, Yahudi, Islam sama Nasrani. Islam sendiri cuma diam doang Pak, Nabi itu. Yang berdebat itu antara orang Yahudi sama Nasrani. Yahudi tadi bilang, antum nggak punya pegangan. Orang Yahudi bilang ke orang Nasrani, ya antum nggak punya pegangan apa-apa. Kita nggak percaya sama Injil, kita nggak percaya sama Nabi Isa. Orang Nasrani juga bilang, lah antum juga nggak punya pegangan apa-apa. Kita nggak percaya sama Nabi Musa sama Taurat. Jadi saling mengingkari nih keduanya nih. Makanya di sini Allah bilang waqalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatul yahudu ala syai'in wa hum yatluna alkitab. Kemudian Ibnu Abbas ini mengatakan bahwa masing-masing kelompok itu membaca dalam kitabnya, membaca dalam kitab suci mereka sesuatu ayat yang membenarkan orang yang mereka ingkari. Jadi orang Yahudi yang kufur terhadap Isa, padahal di dalam Taurat mereka itu menyebutkan bahwa Allah Ta'ala mengambil janji melalui lisan Nabi Musa untuk membenarkan Isa. Kan aneh ya, padahal di dalam kitab suci mereka itu menjelaskan kalau Nabi Musa itu membenarkan Nabi Isa. Dan ketika Nasrani baca Injil mereka juga sama, di dalam kitab itu ada kalimat Nabi Isa yang membenarkan tentang Nabi Musa. Jadi nyilang gitu. Maka di sini Allah mengatakan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka. Artinya karena kebodohan mereka, kebodohan orang-orang Yahudi dan Nasrani di mana mereka tuh saling melempar ucapan, ya, dan ini termasuk ucapan yang mengandung tanda dan isyarat tentang kebodohan mereka. Nah, tentu para ulama di sini berbeda pendapat ya, apa yang dimaksud dengan alladzina la ya'lamun, ya, orang-orang yang tidak mengetahui. Di mana di sini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Anas dan Qatadah mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengatakan hal yang sama seperti apa-apa yang dikatakan oleh orang Yahudi.
Jadi sebenarnya karena mereka itu nggak mengerti tentang ahli kitab, nggak mengerti tentang kitab suci mereka, Pak. Ya makanya saya sampaikan, di antara mereka itu nggak ada yang menghafal kitab suci, itu bukan tradisi mereka. Antum kalau melihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu mereka nggak punya tradisi menghafal kitab. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam itu salah satu dari tradisi ilmu yang sampai turun hari ini adalah menghafal kitab itu. Nah kita menyaksikan nggak pernah ada di dalam, kita nggak pernah ngelihat kan Pak, ada misalnya pesantren hifzil Injil gitu misalnya, nggak ada. Atau hifzil Taurat gitu, nggak ada. Ya, atau lembaga-lembaga yang kemudian menghafal Injil, kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada lembaga buat menghafal Injil? Ya beda. Injil yang di Indonesia berbeda dengan Injil yang ada di Inggris ya. Kalau misalnya sama, kalau misalnya kita ngafal Pak, saya ngafal Injil di Indonesia misalnya. Kalau Injil yang ada di di Italia itu ya, di Vatikan, di pusat mereka itu juga Injilnya sama kita hafal, itu mungkin oke. Tapi masalahnya berbeda. Injil itu sesuai dengan ya tadi, dengan bahasanya berbeda, dengan ketentuan itu berbeda-beda. Makanya mereka tuh nggak ada yang bisa ngafal Injil itu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran dari ujung timur sampai ujung barat, utara sampai selatan, itu sama. Awalnya surat Al-Fatihah, akhirnya surat An-Nas. Kita semua sepakat itu. Saya udah nyoba nanya Pak, dari teman-teman yang dari Rusia, kayak dari Mesir juga sama aja, di Afrika sana sama aja, Al-Quran juga sama. Ya nggak beda-beda juga. Kita ngafalin Al-Quran itu sama aja. Gitu. Karena kita tadi ya, itu diberikan salah satu dari keutamaan Al-Quran, di mana semua Al-Quran itu, kita kalau ada huruf Al-Quran yang berbeda, yang harusnya A jadi I, yang harusnya U jadi A, itu ketahuan pasti. Karena itu sudah Allah yang mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kita yang menurunkan Al-Quran ini, kita juga yang menjaganya. Itu sudah janjinya Allah, bahwa Al-Quran ini akan terus ada sampai akhirnya. Karena ketahuan pasti Pak, orang yang gini Al-Quran, orang ini ketahuan. Kan saya pernah menjelaskan tentang cerita itu. Ada di zamannya Harun Ar-Rasyid. Orang ini tulisannya itu bagus Pak, tulisannya bagus sekali dan sebagainya. Maka Harun Ar-Rasyid sebagai seorang pemimpin, dia ini ingin mengajak orang tadi itu untuk masuk ke dalam Islam. Ya, karena Harun Ar-Rasyid juga ingin menjadi perantara. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tuh nggak bisa maksa orang lain itu bisa masuk Islam. Ya. Memimpin padahal Harun Ar-Rasyid seorang khalifah, tapi nggak bisa membuat orang itu masuk Islam. Kalau tulisannya bagus Pak, dia nulis ini bagus, membuat orang lain itu terkesima. Dan di zaman itu tulisan bagus itu sangat dibutuhkan oleh negara. Ya kalau hari ini ada komputer, ada ini dan sebagainya. Tapi tulisan bagus itu maksudnya bukan tulisannya bagus, tapi orang itu bisa merangkai kata, bisa, maksudnya itu ya tulisan bagusnya itu. Kemudian pergi orang itu, kemudian dia itu nggak lama setelah itu dia kembali lagi kepada Harun Ar-Rasyid. Jadi setelah 1 tahun berlalu, kemudian orang ini kembali lagi ke Harun Ar-Rasyid. Dan yang menariknya, orang ini begitu kembali kepada Harun Ar-Rasyid sudah masuk Islam. Jadi sudah muslim gitu. Maka Harun Ar-Rasyid mengatakan kan, dia Harun Ar-Rasyid dia bingung. Lah antum tahun lalu Anda suruh masuk Islam nggak mau. Sekarang antum datang tiba-tiba udah masuk Islam. Nah, kenapa kok antum bisa tiba masuk Islam? Dia bilang, si penulisnya ini, karena orang bukan orang Islam. Penulisnya ini bilang, pas sudah masuk Islam itu dia bilang, wahai khalifah, antum kan tahu, saya ini orang yang jago nulis, tulisan saya bagus. Saya itu pernah nulis Taurat. Saya tulis bagus, tulisan saya indah, kalimatnya memukau, orang yang baca itu sangat menarik. Saya serahkan kepada pemimpinnya, pendetanya Yahudi, rahibnya Yahudi. Sama mereka dibeli, sama mereka diterima. Iya. Kemudian saya tulis Injil, tulisan saya bagus. Saya tulis Injil, kalimatnya memukau, kalimatnya bagus, saya tambahin, saya kurangin. Memang nakal orang ini Pak. Saya tambahin, saya kurangin, saya tambahin, saya kurangin. Saya jual ke pendetanya orang Nasrani, orang Kristen itu, sama mereka dibeli. Saya tulis lagi, akhirnya saya semakin termotivasi. Saya tulis lagi Al-Quran. Tulisan saya bagus, saya tambahin, saya kurangin, saya ubah-ubah Al-Quran itu. Saya jual ke ahli ilmunya orang Islam. Apa kata mereka? Kata mereka, ini bukan Al-Quran yang turun kepada Nabi kami. Hebat. Gitu. Di situ membuat orang yang tulisannya, orang yang membuat si penulis yang bagus tadi itu merasa kaget lah. Kok dia tahu antum? Kok tahu?
Tadi saya jual ke orang rahib Yahudi kok dia terima aja, nggak ada protes. Anda jual ke orang Nasrani juga dia diem aja, nggak komentar. Tapi kok jual ke orang Islam, kok tahu dia? Apa kata? Karena di dalam majelis itu ada ulama-ulamanya Rasyid. Karena Allah sudah berfirman, kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang langsung menjaga Al-Quran itu. Itu janji Allah, Pak. Mau antum mau ubah-ubah mau gimana pun juga nggak akan pernah bisa, karena Allah menghadirkan para anak-anaknya itu. Apanya anak Allah itu? Maksudnya bukan anak ya, keluarganya Allah. Makanya Nabi mengatakan ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Para penghafal Quran itu, Pak, itu adalah keluarganya Allah. Dan orang-orang dekatnya Allah, orang-orang khususnya Allah. Kenapa? Karena bayangkan orang biasa, Pak. Wong kita kalau minta sama Allah itu kan langsung dikabulin. Kadang kita kalau lagi berdoa dikabulin sama Allah. Apalagi orang khususnya Allah. Kalau minta masa nggak dikabulin sama Allah? Wong punya Al-Quran kok dia. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang anak-anaknya yang kemudian bisa menghafal Quran, anak-anaknya yang bisa ngerti Al-Quran. Itu salah satu dari harta karun di dunia yang sangat berharga. Ya. Semoga Allah menganugerahkan kita sebagai keluarga yang menjadi penghafal Quran atau menjadi ahli Al-Quran. Taib, kemudian alladzina ya'lamun, orang-orang itu tidak mengetahui, orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka itu berselisih kepadanya. Ya, jadi Allah Ta'ala mengumpulkan mereka pada hari kiamat untuk memutuskan hukum di antara mereka dengan ketentuan Allah yang adil dan tidak mengandung kedzaliman, dan mereka tidak akan didolimi pada waktu itu, walaupun cuma sedikit, nggak akan pernah mungkin didolimi. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, innalladzina amanu walladzina hadu, Yahudi was-sabiin wan nasara wal majus walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sungguhnya Allah memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Jadi mereka itu seperti apa? Apa yang kemudian Allah putuskan kepada mereka, karena mereka itu saling berdebat tadi. Yang satu nggak percaya sama Injil, yang satu nggak percaya sama Nabi Isa, yang satu nggak percaya sama Nabi Musa, dan seterusnya. Ya makanya orang-orang dulu kalau nyari agama, dulu di zaman sebelum Nabi SAW diutus, ada 4 orang itu. Ada 4 orang yang mereka itu hatinya itu terbesit untuk mencari agama. Kalau mereka nyari agama tuh nyarinya di Romawi, Pak. Kenapa mereka nyari di Romawi? Kenapa mereka nggak nyari di Persia? Karena Persia itu nyembah apa? Nyembah api. Punya kitab suci gak? Nggak punya kitab suci, nyembah api. Gimana nyembah kitab suci? Maka hari ini heran, Pak, kalau ada orang ulang tahun ya. Orang ulang tahun itu kan pakai ini ya, pakai kue ulang tahun kan. Kue ulang tahun kan pakai lilin ya, Pak. Lilinnya awalnya mati atau hidup? Awalnya mati, ditaruh, kan dinyalain. Habis nyalain kemudian dimatiin, kemudian ditiup, kemudian ditiup mati, kemudian kita berdoa. Ulang tahun, Pak, ulang tahun. Kebayangkan ulang tahun kan? Ini kan kue ulang tahun nih. Kan ada lilin itu ya. Lilinnya kan mati lilinnya. Kemudian ditaruh kan di kue ulang tahun tadi. Nyalain, ditiup kan, mati. Terus habis bertiup kita berdoa kan aneh. Kemarin kita mintanya sama api kan. Seharusnya kenapa harus dinyalain lilinnya? Didiemin aja juga kan mati juga kan, sama aja kan. Tadinya mati kok. Makanya hari ini banyak yang nilai-nilai yang kemudian hari ini kita rayakan itu mengandung unsur-unsur kayak gitu, Pak. Itu sampai kita sadari itu. Enggak, saat kita nyembahnya sama Allah, iya nyembahnya sama Allah, tapi melaluinya kayak gitu. Ya, kenapa antum nggak langsung berdoa aja tanpa ada ulang tahun kan, tanpa ada kue ulang tahun juga doa aja gitu ya. Gak usah harus pakai perayaan api gitu, ngapain? Doa aja langsung. Itu yang sampai hari itu masih. Makanya orang-orang dulu ketika mereka nyari agama, ini di zaman sebelum Nabi Muhammad itu, Pak, ketika masa fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, itu orang pada bingung tuh nyari agama apa, agama Samawi, agama Hanafi ya. Gawe Nabi Ibrahim yang tertinggal tuh nggak banyak. Dan 4 orang ini nyari agama itu di Romawi. Kenapa nyari agama di Romawi? Karena mereka itu ahli kitab. Mereka punya ahli kitab, orang Nasrani, orang Romawi. Ya, nyari kitab dan sebagainya. Karena mereka itu nggak nyarinya di Majusi, orang-orang yang menyembah api, karena mereka menyembah api gimana? Ya, apa yang mereka nggak punya sesuatu untuk kemudian memandu mereka.
Allah juga mengatakan qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Ya, Allah akan mengumpulkan kita semua dan Allah akan memberikan keputusan di antara kita dan yang benar. Tapi ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang tema yang berbeda ini. Wa man adzlamu mimman mana masajidallah yudhkara fiha ismu wa sa'a kharabiha. Temanya tentang kedzaliman orang-orang yang menghalangi orang-orang muslim dari masjid. Ini di ayat setelahnya tuh, di ayat nomor 2. Wa man adzlamu mimman, ayat yang 114-nya ini tentang orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu menghalang-halangi Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk masuk ke dalam Masjidil Haram. Ini peristiwanya ketika tahun ke-6 Hijriah di peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Makanya di antara perjanjian itu Nabi SAW dan orang-orang kafir Quraisy itu mereka membuat kesepakatan. Antum boleh, kata orang Quraisy, antum boleh, Muhammad dan teman-teman ente tuh boleh masuk ke Mekah, tapi nanti tahun depan. Makanya kita tahu peristiwanya kan. Di situ para sahabat kan udah pada kangen, Pak. Jadi ketika mereka hijrah, ini 6 Hijriah nih, mereka udah hijrah ke Madinah, mereka nggak ke Mekah lagi tuh. Setelah perang ini, tahun ke-6 Hijriah itu ada peristiwa mau ke Mekah, mau umroh mereka. Begitu di satu tempat namanya Zitua, mereka tuh diberhentikan. Mereka nggak boleh, ada utusan datang, nggak boleh orang-orang Islam itu masuk ke orang-orang kafir Quraisy itu bilang nggak boleh orang-orang yang membunuh ayah-ayah kami masuk ke dalam Mekah. Kasih keputusan, nggak boleh. Maka di situ Nabi Muhammad tuh gelar kesepakatan, akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana orang Islam nggak boleh masuk kecuali tahun depan. Nabi orang yang memenuhi janji, maka Nabi bilang kepada para sahabat tuh akhirnya nggak mau, Pak. Masa orang udah kangen kok, udah kangen pengen ketemu sama Mekah lagi, mau ketemu sama rumah mereka, keluarga mereka, udah kangen. Para sahabat itu, akhirnya di perjanjian Hudaybiyah itu, kan kita tahu di kemah itu, Nabi menyuruh mereka itu untuk bercukur kan. Dilakuin gak sama para sahabat? Nggak dilakuin kan? Orang marah, bukan marah ya, maksudnya masa nggak jadi sih, orang udah sampai dekat lagi, kita bentar lagi masuk Mekah ini, kok nggak jadi gitu. Para sahabat juga udah pada kesel duluan, Pak. Ini kesel tanda kutip ya, maksudnya sama Nabi itu, ya Allah, masa udah tinggal nggak masuk ya Rasulullah. Makanya mereka disuruh untuk nyukur tadi itu, nggak ada yang mau mereka. Oh, Nabi makin kesel lagi. Loh, antum sahabat anu kok diperintah antum nggak mau menjalankan. Akhirnya Nabi masuk kemah kan. Bila masuk kemah, siapa yang ngasih nasihat kepada Nabi? Istrinya, Maimunah bintil Haris. Ini istri yang luar biasa. Istrinya bukan cuma ngomporin suaminya doang, Pak, tapi istrinya juga ngasih motivasi sama. Maimunah tuh bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, udah antum aja keluar sendiri, antum cukur sendiri. Ya, jadi akhirnya Nabi menjalankan apa yang disarankan sama istrinya. Nabi keluar, Nabi mencukur rambutnya itu. Ya, begitu cukur, para sahabat akhirnya ngikut kan. Ikut apa yang Nabi lakukan. Kemudian akhirnya setelah mereka selesai, mereka pulang lagi ke Madinah. Ya, jadi ini mereka itu melarang. Maka di sini sama Allah dicela nih. Allah tuh mencela orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy itu karena mereka tuh menghalang-halangi orang yang untuk masuk ke dalam masjid. Ini maknanya umum, maknanya banyak sebenarnya, Pak. Jadi bukan hanya orang kafir Quraisy, orang muslim pun ketika dia melarang orang muslim untuk masuk ke dalam masjid, itu juga bagian dari ayat ini. Jadi maknanya sebenarnya panjang banget. Nanti kan kita bahas di pertemuan setelahnya. Jadi memang orang yang menghalangi masjid itu maksudnya banyak ya. Orang menghalangi masjid itu bukan orang mau masuk ke masjid kemudian dia halangi gitu, bukan. Orang menghalangi ke masjid maknanya salah satunya adalah orang ketika ingin memakmurkan masjid tapi tidak diizinkan. Memakmurkan masjid nanti banyak lagi, panjang lagi. Memakmurkan masjid ya bisa berupa fisik, bangunan fisik, ya bisa berupa makmurkan masjid ya bisa mengajak orang supaya ke masjid, bisa mengajak membuat program supaya orang itu tertarik ke masjid, itu juga bagian dari memakmurkan masjid. Nah, orang-orang yang mereka itu melarang di sini tadi ya, dia menjadi penghadang untuk kemakmuran masjid, maka dia masuk ke dalam ayat ini. Jadi bukan menghalangi masjid itu bukan orang mau ke masjid, jangan ke masjid, yang bukan itu maksudnya. Ya, lebih dari itu adalah makna itu lebih luas lagi ya. Ketika orang itu tidak diizinkan ke masjid dan membuat masjid itu ya stagnan gitu-gitu aja dari dulu nggak ada kemajuan gitu. Orang lain juga kalau datang ke masjid kayaknya gini aja, nggak ada kajian-kajiannya gitu.
kosong, sepi dan kering, ya. Padahal yang Allah inginkan tidak seperti itu. Insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.